Di sebuah hutan yang hijau dan damai, hiduplah seekor rusa yang dikenal baik hati dan suka membantu siapa saja. Di hutan yang sama, hiduplah seekor macan tutul yang sering dijauhi karena penampilan yang terlihat galak. Tak ada yang menyangka bahwa pertemuan keduanya akan mengajarkan arti persahabatan yang sesungguhnya. Pagi hari yang cerah menyelimuti hutan. Burung-burung bernyanyi di antara pepohonan, sementara angin sejuk berhembus perlahan. Rusa sedang berjalan sambil menikmati indahnya dan sejuknya hutan. Suasana di hutan pagi ini sangat sepi dan damai. Bahkan embun di daun pun belum mengering. Ini yang membuatku sangat aman dan damai kalau berjalan sendirian di hutan. Saat rusa berjalan melewati semak-semak, tiba-tiba terdengar suara langkah dari balik semak. Seekor macan tutul muncul perlahan. Rusa pun terkejut karena jarang bertemu dengannya. Suara apa itu? Kok semak-semaknya bergerak? Aku jadi takut deh. Macan tutul, kamu kenapa terlihat seperti ketakutan seperti itu? Padahal aku belum melakukan apa-apa. Kenapa di hutan ini banyak sekali ya hewan-hewan yang takut? Padahal aku hanya lewat saja loh. Maaf, aku tadi cuma terkejut melihatmu muncul di balik semak-semak itu. Aku tidak menyangka kalau ada hewan lain di hutan sepagi ini. Semua hewan pasti bereaksi seperti itu. Padahal aku hanya lewat. Mereka selalu bereaksi seperti ketakutan, bahkan lari sebelum mengenalku lebih dekat. Bukan begitu maksudku, hanya saja aku belum terbiasa melihatmu. Sudahlah, aku memang sering dijauhi oleh hewan-hewan lain. Tunggu. Ada apa lagi? Kelihatannya kamu lelah sejak tadi pagi. Apa kamu belum makan? Kenapa kamu menghadirkanku? Padahal kamu sendiri takut padaku. Semua hewan di hutan ini harus diperhatiin dan wajib dilakukan dengan baik. Tapi kamu tahu sendiri kan, hewan di hutan ini sering takut melihatku karena melihat wajahku yang begitu galak. Menurutku tidak adil kalau hanya dilihat dari luarnya aja. Banyak kok hewan di hutan ini yang menyeramkan, tapi mereka baik kok. Kamu benar-benar berbeda. Padahal setiap hewan yang melihatku, mereka langsung pergi. Tetapi kau masih berdiri di sini denganku. Aku hanya mencoba berlaku baik kepada semua hewan. Sudah lama aku tidak bisa berbicara seperti ini dengan hewan-hewan lain. Awalnya rusa merasa takut. Namun setelah berbicara beberapa saat, ia mulai menyadari bahwa macan tutul tidak seperti yang selama ini dibayangkan. Sejak pertemuan itu, rusa dan macan tutul berjalan bersama menyusuri jalan setapak di dalam hutan. Mereka mulai saling bercerita dan mengenal satu sama lain lebih dekat. Kalau boleh bertanya, kenapa kamu sering jalan sendirian di hutan? Aku hampir tidak pernah melihatmu kumpul dengan hewan lain. Menurutku hidup sendiri itu lebih mudah. Apalagi aku tidak perlu mendengar bisikan dari hewan lain yang mungkin mereka merasa curiga atau takut denganku. Hidup sendirian itu pasti terasa sepi, bukan? Terkadang memang terasa sepi. Apalagi ketika aku melihat hewan-hewan lain bercanda dan bermain. Kenapa kamu tidak ikut bermain sama mereka? Aku sudah pernah mencoba, tetapi mereka melihatku ketakutan. Aku sedih mendengarnya. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Kalah, tapi menurutku kamu hewan baik. Dari cara bicaramu tidak seburuk yang dipikirin sama hewan di hutan ini. Kamu bisa aja, Rusa. Baru kali ini ada yang mengatakan seperti itu kepadaku. Mungkin mereka belum mengenalmu lebih jauh. Atau mungkin aku sering memasang wajah galak ya. Sedikit menyeramkan sih.
Jadi kau masih takut denganku? Sedikit, tapi aku ingin lebih mengenal kamu. Kau benar-benar aneh, Rusa. Aku sering dibilang begitu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Macan Tutul merasa ada yang mau mendengarkan ceritanya tanpa rasa takut. Sedangkan Rusa semakin yakin bahwa setiap makhluk pantas diberikan kesempatan untuk dikenal lebih dekat. Dari percakapan sederhana itu, tumbuh benih-benih persahabatan di antara mereka. Hari mulai beranjak siang. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah hutan bagian utara. Macan, kamu dengar suara itu? Kayaknya suaranya berasal dari jalan setapak itu deh. Iya, aku mendengarnya. Suara cukup keras. Ayo kita lihat. Takut terjadi sesuatu. Astaga, ternyata ranting ini menutupi jalan. Iya, ranting ini menutupi jalan. Pasti hewan-hewan lain akan kesulitan lewat jalan sini karena mereka sering mencari makanan. Iya, ini harus segera dibersihkan, kalau tidak banyak hewan terjebak di sini. Iya, ayo kita bersihkan ranting-ranting ini. Ayo, kita kerjasama. Ternyata sebuah ranting menutupi jalan setapak yang biasa digunakan para penghuni hutan. Tanpa berpikir panjang, Rusa dan Macan Tutul segera bekerja sama untuk menyingkirkan ranting tersebut. Syukurlah kita berhasil membersihkan ranting-ranting tadi. Iya, untung saja kita kerjasama ya. Jadi pekerjaan yang berat akan terasa lebih mudah. Iya, tadi kalau aku sendirian, aku tidak mampu membersihkan itu. Iya, kalau aku juga sendirian, pasti pekerjaan juga tidak akan cepat selesai. Setelah semua keadaan kembali aman, Rusa dan Macan Tutul beristirahat di bawah pohon besar. Mereka merasa lelah, tetapi juga bahagia karena telah membantu banyak penghuni hutan. Hari ini cukup melelahkan ya, tapi aku senang bisa membantu banyak hewan di hutan ini. Aku juga merasa senang. Sudah lama aku tidak bekerja sama dengan hewan lain. Ya, kalau bekerja sama itu semua masalah pasti terasa lebih ringan. Benar. Dan aku juga senang bisa dipercaya dengan hewan lain. Sebenarnya pada awal itu aku takut padamu. Aku sudah menduga sejak awal kita pertama kali bertemu. Tetapi setelah mengenalmu lebih lama, aku tahu kalau kamu itu makhluk yang baik di hutan ini dan peduli kepada hewan lainnya. Terima kasih ya sudah mau menjadi temanku, dan aku sangat menghargai itu. Setiap makhluk di hutan ini mungkin belum terlihat sisi baiknya, dan kamu sudah membuktikannya itu sendiri. Ya, bagaimana kalau kita menjaga hutan ini bersama-sama? Iya, ayo kita jaga hutan ini bersama-sama. Janji menjaga hutan bersama-sama, janji. Sejak hari itu, Rusa dan Macan Tutul menjadi sahabat yang selalu menjaga hutan bersama. Kisah mereka mengajarkan bahwa kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Karena di balik wajah yang terlihat berbeda, bisa saja tersimpan hati yang baik dan penuh kepedulian.